Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, hadratal mukarramin, hafizakumullahu jami'an. Yang pertama yang saya muliakan, yang saya hormati, pimpinan Majelis Ta'lim Syifaul Qulub Al-Ustaz Hadi Khairul Anam SPD. Masya Allah, ternyata beliau masih semangat sekali menuntut ilmu. Kita jangan sampai kalah sebagai generasi muda, ya, khususnya adik-adik saya yang mungkin tadi ya main alat-alat tadi rebana ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita, salah satunya dengan talibul ilmi, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tujuannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang saya muliakan Ustadz Saiful ya dari Forsima, dan juga para asatidz dan juga ustadzat hafizakumullahu jami'an yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pribadi. Dan tak lupa juga salam hangat dan cinta ya untuk saudara-saudara kita, adik-adik kita yang hadir hari ini. Mudah-mudahan adik-adik kita yang hadir hari ini, rekan-rekan kita hari ini, dari remaja-remaja hari ini, mengorbankan waktunya di malam mingguan. Ya, orang-orang di sana malam mingguan keluar bawa motor, ya udah kenceng aja bawanya tuh, aja ke sana. Ya, ke tempat si A, ke tempat si B, ke tempat si C, ya. Sampai pagi kadang. Tapi ternyata mengorbankan waktunya untuk bertalibul ilmi dan sama-sama ya membaca tadi Masya Allah ya Al-Barzanji, dan juga salawat-salawat tadi yang dilantunkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan pahala untuk kita semua, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan syariat itu kepada para sahabat langsung ayat atau hadis. Dan Masya Allah, ketika sampai kepada sahabat, sampaikan lagi ilmunya kepada para tabi'in. Akhirnya para tabi'in berinisiatif untuk membuat pembagian-pembagian di dalam hadis ataupun ayat. Maksudnya bagaimana? Ada lahir kitab fikih yang di zaman generasi para ulama. Ada yang namanya kitab hadis, ada yang namanya kitab tauhid. Ya, ada juga kitab-kitab yang lainnya yang dimana tujuannya adalah untuk memahamkan seseorang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini akan kita bahas insyaallah taala, para hadirin wal hadirat hafizakumullah jami'an, yaitu misalnya ada seseorang itu berjalan atau dia bermusafir pergi keluar kota. Ternyata dia sampai ke suatu daerah, kemudian masuk azan zuhur. Dan ternyata di musola atau masjid tersebut nggak ada air. Tapi di samping musola atau masjidnya ada sungai yang mengalir. Kira-kira air sungai ini bisa nggak dipakai untuk berwudu? Warnanya coklat. Kalau kita lihat di Jakarta warnanya hitam. Hitam atau hijau? Saking gelapnya jadi hitam ya, padahal itu hijau awalnya. Padahal tadi awalnya ke hijau seperti itu. Tapi di sebuah daerah ada juga yang jernih banget. Ini sungai kayaknya sampai ikan aja kelihatan gitu. Sampai ikan aja tuh malu gitu ya. Aduh, kelihatan lagi manusia gitu ya. Saking beningnya ada yang kayak gitu. Kira-kira yang mana yang bisa dipakai untuk kita ya sebelum melaksanakan sholat? Ada amalan wajib sebelum kita melaksanakan sholat, bahkan menjadi syarat sahnya sholat, yaitu kita berwudu atau bersuci. Maka air yang seperti apa yang kita pakai? Apakah air teh atau air misalnya air laut ya? Ternyata kita dihadapkan misalnya air sungai, warnanya berbeda-beda. Yang seperti apa yang kita pakai? Dan ternyata pekan kemarin sempat saya singgung bahwasanya air ya diantaranya yang diperbolehkan untuk bersuci adalah air laut.
Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya. Jadi pada saat itu ada orang, ya, dia naik kapal, ya semacam kayak kapal kecil lah gitu. Lalu pada saat itu, ya, ini ceritanya dia udah naik nih, ya. Kemudian dia nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kami ini waktu itu naik semacam kapal kecil lah gitu. Kira-kira ini airnya bisa dipakai untuk berwudu atau enggak? Mungkin kalau ada orang ditanya, bisa. Tapi jawaban kerennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang membuat para sahabat dan orang-orang yang mungkin bertanya dalam hal ini takjub. Apa kata Rasulullah SAW? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Rasulullah SAW, air laut itu, ya, airnya suci dan mensucikan. Bukan hanya itu aja, ternyata bangkai atau hewan-hewan laut yang sudah menjadi bangkai itu pun juga menjadi halal. Ya bukan dalam artian kita lihat kebo jatuh ke laut nyambak, oh halal nih. Enggak, kebo yang jatuh itu dari darat. Ya, sapi jatuh halal enggak, tapi misalnya ada ikan yang tiba-tiba terapung, entah kenapa. Ini ternyata dikategorikan termasuk bisa dimakan atau halal bangkainya. Airnya halal dan bisa dibuat bersuci. Dan kerennya hadis Rasulullah SAW itu dibuktikan pula di zaman sekarang. Di Saudi sana, itu saya waktu dapat cerita dari salah satu dosen. Kalau nggak ada penyulingan air laut, itu susah banget cari air. Di Saudi sana listrik murah, air mahal. Listrik murah, air mahal. Contoh misalnya taruh aja listrik 5.000, ya misalnya. Per bulan bayarnya, airnya bisa sampai 100.000 lebih. Air itu. Kenapa? Karena susah. Dan ternyata ada ilmuwan yang membuktikan air laut ini bisa dipisah antara garam dan airnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, yang hebat ilmuwan apa Rasulullah SAW? Yang hebat adalah Rasulullah SAW. Hadisnya sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu, dibuktikannya di era-era modern. Ya, oh ternyata benar hadis Rasulullah SAW itu ternyata air laut ini bisa dipisahkan, mana garamnya buat bikin nasi goreng, buat bikin ikan asin, mana air yang bisa dipakai untuk minum, ya kemudian wudhu, mandi dan segala macamnya. Dan siapa yang meriwayatkan hadis ini? Yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Sekarang saya mau tanya Bu, Pak, ya dan teman-teman sekalian, siapa yang kenal Abu Hurairah? Oh itu si Hurairah itu tukang nasi uduk sebelah, bukan, beda lagi. Nama boleh sama, tetapi sejarahnya yang berbeda. Abu Hurairah ini namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi dari kabilah Ad-Daus. Giliran siapa? Cristiano Ronaldo. Dulu dia sempat melipir ke Manchester United, kemudian dia hijrah pindah kemana? Ke Real Madrid. Kemudian setelah mendapatkan beberapa trofi, sekarang dia pindah ke Juventus. Loh itu ya gila kayak gitu aja hafal loh. Itu Pak Ustadz hafal? Ya alhamdulillah gini-gini dikit-dikit baca. Ya tapi baca, yang hobi mah belum tentu juga gitu. Tapi teman-teman sekalian dan para hadirin wa hadirat hafizakumullah jami'an. Ternyata penting juga kita harus mengetahui sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi beliau yang ternyata meriwayatkan hadis cukup banyak. Beliau tadi bernama Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Abu bapak. Hurairah itu isim tasghir dari Hira. Hira itu artinya kucing. Hurairah kucing kecil. Jadi disebutkan bapaknya para kucing. Abu Hurairah itu senang banget ya dengan anak-anak kucing yang kecil itu. Ya maka diberi nama Abu Hurairah. Parahnya lagi sebelum nama Islamnya ternyata ada nama sebelum Islamnya. Ya namanya adalah Abdus Syams, hambanya matahari. Yang keren dari Abu Hurairah adalah Pak Bu dan teman-teman sekalian hafizakumullah jami'an, masuk Islamnya telat di tahun 7 Hijriah. Tapi dahsyatnya yang paling banyak meriwayatkan hadis di kalangan para sahabat adalah Abu Hurairah. Itu banyak di kitab-kitab hadis. An Abi Hurairah, termasuk hadis yang menjelaskan tentang
air laut itu bisa dipakai untuk bersuci. Bukan hanya itu saja, tapi bangkai lautnya pun juga bisa diperuntukkan untuk bersuci. Masuk Islamnya di tahun 7 Hijriah, menjadi santrinya Rasulullah SAW. Ya, bertemu dengan Rasulullah, menuntut ilmu dengan Rasulullah. Para sahabat yang lain sibuk, ada yang berdagang, ya ada juga yang menjadi utusan Rasulullah diplomasinya, ada yang menjadi dai. Ya siapa itu? Salah satunya adalah Muadz bin Jabal, diutus ke Yaman. Tapi Abu Hurairah selama Rasulullah masih hidup pada saat itu ternyata mengabdi dan menjadi santrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak heran di situ disebutkan di beberapa kitab, ya bahkan sampai ditulis juga di internet itu 5.000 hadis lebih yang beliau riwayatkan. 5.000 hadis lebih ya yang beliau riwayatkan radhiyallahu taala anhu. Dan itulah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ternyata ada yang unik ya, yaitu doanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa itu? Ya doanya ketika Abu Hurairah mengangkatkan kedua tangan, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa, kata Abu Hurairah. Lalu Rasulullah di belakangnya, amin. Rasulullah itu, Masya Allah, apa yang ada di diri Rasulullah barokah. Kalau Rasulullah sudah sebutkan amin, itu terkabul. Yang Rasul doakan para sahabatnya terkabul. Dan ternyata Allah kabulkan doa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diikat dengan aminnya Rasulullah SAW. Dan ternyata setiap apa yang didengar sekali oleh Abu Hurairah dari lisannya Rasulullah langsung hafal, nggak hilang. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat sejarah, para sahabat, al-ilmu fis sudur, ilmu yang dibawa para sahabat itu letaknya di hati. Walaisa fis sutur, bukan hanya di kepala. Jadi dia misalnya S1, S2, S3 belum tentu derajatnya sampai ke maqam ulama. Ya, bisa jadi ada yang tidak S1, S2, S3. Kita lihat para ulama kita, Gus Bahar, apakah dia S3? Tidak. Tetapi ilmu yang beliau pelajari lebih dari S3. Maka itulah derajat maqam ulama berbeda dengan orang yang mengumpulkan ilmu. Karena para sahabat pun juga menerapkan hal demikian. Al-ilmu fis sudur wa laisa fis sutur. Ilmu itu ada letaknya di hati dan bukan di kepala. Maka ketika mengucapkan para sahabat menyampaikan kepada sahabat-sahabat lainnya, maka disampaikannya langsung murni dari hatinya. Ya kalau kita mungkin agak gondok dikit ya. Aduh, orang disampaikan nggak paham-paham juga lagi gitu kan ya. Mau diapain lagi nih orang? Digedik aja kali biar paham gitu. Biasanya kan gitu. Ada yang begitu. Nah tapi ini ternyata Rasulullah dan para sahabatnya, dan terutama Rasulullah menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya, letak ilmu tersebut berada di hati-hati para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi itu hadis yang dimana menjelaskan air laut ini bisa dipakai untuk bersuci. Ada lagi yang keren, air hujan. Ya, ternyata yang saya sebutkan ini asas dari air. Air itu kalau nggak tumbuhnya atau keluarnya dari dasar bumi, kalau nggak turunnya dari atas langit. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya di surat Al-Anfal ayat 11, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama' wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi." Di situ disebutkan kata ma'an. Kata para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ini adalah air hujan yang turun ke bumi. Ya. Bahwasanya air yang bersumber yang asasnya keluar itu ada dua. Kalau enggak keluar dari bawah bumi, kalau enggak dia turun dari atas langit. Ya. Waduh, saya juga berharapnya yang turun dari atas langit bukan hanya hujan, tapi emas kek, perak kek, apa kek. Tapi dari dasarnya memang yang diturunkan dari atas langit itu adalah hujan air. Nah, jadi kalau ada hujan turun, itu bukan musibah, tetapi barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hujan itu turun, makanya ada kebiasaan dulu ketika saya kecil itu, tetangga atau orang tua saya, itu biasanya nadahin air hujan. Tujuannya apa? Bisa dipakai, karena ini air juga barokah. Karena dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang
sebutkan sendiri di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Makanya kalau ada air hujan turun, aduh hujan lagi. Makanya salah satunya itu senang akhirnya menimbulkan rasa ketenangan yang luar biasa di zaman dulu itu, sering main hujan-hujanan. Ya, akhirnya gembiranya tuh luar biasa kalau main hujan-hujanan. Kenapa? Karena barokah yang Allah turunkan yaitu dengan air hujan. Maka kalau enggak dia dari air hujan, kalau enggak dia dari air yang keluar dari dasar bumi, air sumur, ya, ada air sungai, ya, ada lagi mata air. Kemudian ada lagi tuh apa namanya yang nempel-nempel, ya, air embun, ya. Kemudian di sini juga disebutkan air salju. Salju itu kalau dia sudah turun, ya, kata beberapa teman saya di Turki, saya coba tanya gitu. Salju itu kalau sudah lama itu mencairnya dia kayak air biasa atau warnanya berubah. Ternyata ketika mencair sama kayak warna air hujan. Itu sebagai mereka ada juga yang menadahkan itu untuk bersuci kah, untuk apa? Tapi lama. Kalau dia sudah akhir musim salju, baru salju itu mulai lama-lama mencair jadi air. Ada juga Ma'ul Barat di Papua itu, ya, di PT Freeport itu. Saya waktu itu hampir berangkat, cuman gak jadi, ya, karena ada beberapa urusan. Itu teman saya berangkat ke sana itu, Freeport itu airnya kalau sudah di pucuk atasnya itu. Jadi ada masjid katanya tertinggi, ya mungkin hitungannya se-Indonesia kali, karena letaknya di puncak gunung. Itu begitu nyalain keran sedikit aja, itu saking dinginnya kayak hampir seperti mata pisau. Saking dinginnya. Aduh, dingin banget gitu. Ada yang sebagian kuat, ada yang enggak. Akhirnya sebagian tayamum. Karena memang dingin banget. Ma'ul Barat termasuk masih bisa digunakan untuk bersuci, tergantung kemampuan orang saja. Contoh yang gampang ke puncak. Ya, sampai di masjid tahu, akhirnya dingin banget nih, apa tayamum aja ya? Tergantung, kalau dinginnya sudah sangat-sangat dingin sekali sampai kita nggak kuat, maka bisa mungkin alternatif lainnya adalah tayamum atau gunakan air yang lain. Karena di sini termasuk yang dimana dikategorikan bisa bersuci adalah, ya, selama air tersebut dikategorikan air mutlak, namanya air. Tetapi di mazhab Syafi'i, kenapa dibatasi? Karena ini salah satunya, diantaranya adalah ini yang masyhur yang digunakan. Bisa jadi kalau misalnya nggak ada air lagi, ya, kecuali air aqua tapi cukup banyak. Kita beli aqua gede ada berapa galon gitu. Ternyata tiba-tiba sumur kering. Bisa 2-3 galon digunakan untuk bersuci, tapi dengan sebisa mungkin menghemat air tersebut. Ya, kesalahan kita sekarang kalau buka keran gimana? Ser gitu. Betul nggak? Betul nggak betul? Buka keran udah kayak serasa jet pumpnya kita punya sendiri gitu ya. Sampai masjid aja, sampai dibiarin banjir gitu ya. Nah, makanya inilah termasuk kita harus menghemat-hemat air. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian berikutnya ternyata sudah kita bahas airnya. Ternyata ada lagi jenis air. Ya, insya Allah akan saya bahas satu lagi ya, karena mintanya 20-25 menit. Air dikategorikan di sini ada 4 macam kategori air. Ya. Al-miyah, tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu ada 4 jenis pembagiannya. Yang pertama, tahirun mutahhir. Rumusnya yang pertama, suci mensucikan, ghairu makruhin. Udah suci mensucikan, gak ada sifat unsur yang dibenci di sana. Misalnya tiba-tiba kok airnya agak gelap, kita kan agak ragu gitu ya. Ini air apa bukan sih gitu. Yang kita tahu air keran kok bagus. Gak ada kita unsur yang membuat kita tuh gak mau pengen pakai air ini gitu. Nah, ini disebutkan namanya adalah ma'ul mutlak yang tadi saya sebutkan. Termasuk 7 jenis air yang dimana diperbolehkan untuk bersuci. Nah, maka di sini dijelaskan, maksud dari air mutlak diambil dari beberapa ayat Allah. Kalau orang bertanya, dalilnya mana? Dikit-dikit dalilnya mana? Maka saya sebutkan di sini. Kita bersyukur sekali dengan Dr. Mustafa Dibul Bugha. Beliau ini sebenarnya bukan dokter saja, Profesor Dr. Mustafa Dibul Bugha. Beliau ini mengambil matan yang ada di Abu Syuja al-Asfahani. Beliau meninggal tahun 598 Hijriah. Ya, termasuk Syafi'iul madhab. Madhabnya adalah Syafi'i, ya, Abu Syuja. Kemudian diambil sama Dr. Mustafa Dibul Bugha, di bawahnya ditambahkan dalil berupa ayat, hadis atau asar perkataan sahabat ridwanullahi alaihim.
Maka di sini kita lihat dalilnya. Apa dalilnya yang menyebut yang di sini membuat ya air mutlak disebutnya. Ya air hujan, air sumur, air laut, ya. Kemudian air sungai. Ciliwung mutlak bukan? Tergantung. Ya dilihat dulu bagaimana mutlak kategorinya. Ya di sini disebutkan sudah dia suci, mensucikan, gak ada unsur yang dibenci. Maka di sini dalilnya. Ya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Ayat berikutnya, wanzalna minas sama'i ma'an tahura. Ada lafaz ma'an. Kata para ulama bahasa, kalau sudah ada kata ma'an dengan fathataini ditambah dengan alif, tidak ada al-mu'arrafah ya atau alif lam yang diketahui, maka maksudnya di sini airnya mutlak air apa aja. Selama airnya masih kategori air. Kita bikin kopi, apakah kita sebut air kopi? Enggak, udah jadi kopi. Tapi ini kita sebut apa? Air. Ya masih air. Kalau bisa sudah jadi teh, apakah kita sebut ini namanya air teh? Enggak, tapi kita bilang ini teh. Ya. Nah, selama masih namanya air, ya tadi salah satunya dikerucutkan lagi namanya, ada air sungai, air sumur, ada air salju, ada air dingin, ada air laut, maka disebut air mutlak ini yang bisa dipakai untuk bersuci, baik wudhu, mandi besar, ya kemudian digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Itu mungkin jenis yang pertama, dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Ya sudah kita bahas airnya, kemudian jenis airnya yang nomor 1, sisa 3 lagi. Bahkan di kitab yang lain di Fathul Qorib yang sering dipakai oleh santri, itu ada 5 jenis air. Ya, wa yunsa mu'allif as-sinfan wahidan, dilupakan satu jenis, ya kalau nggak salah intinya gitu. Jenis yang kelima nanti insyaallah 2 atau sampai 4 jenis lagi kita akan jelaskan biidznillah ta'ala di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan insyaallah yang sering bertalibul ilmi, mudah-mudahan insyaallah Allah bisa ya berangkatkan kita ya menuju ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik umrah ataupun haji. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan generasi kita generasi yang faqih dan Qur'ani seperti salah satu sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari si pribadi Al-Faqir Muhammad Habibullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.